itu harus berpisah, tidak berpisah bersekutu dengan dunia. Ini saya udah pilih-pilih karena panjang sekali tuh berapa bab. Ya, kita lanjut. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Ini adalah semua dalam rangka pembangunan bait suci. Ya, jadi dia juga diingatkan untuk berpisah dan tidak bersekutu dengan dunia. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Allah telah berfirman, dan mereka yang baru saja membangkitkan diri mereka sendiri kepada Tuhan di mezbah yang didirikan di depan reruntuhan bait sucinya, menyadari bahwa garis pembatas antara umatnya dan dunia selalu harus dijaga dengan jelas, tidak dapat salah. Mereka tidak mau mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang walaupun mengetahui akan syarat-syarat dalam hukum Allah, tetapi tidak mau menyerah pada tuntutan-tuntutannya. Tuh ya, coba lihat nih. Kata-kata ini harus kita garis bawahi. Mereka tidak mau mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang walaupun mengetahui akan syarat-syarat dalam hukum Allah, tetapi tidak mau menyerah pada tuntutan-tuntutan. Ini adalah syarat bagaimana bait suci Yerusalem itu bisa dibangun kembali. Ya, jadi bukan sekedar bangun gedung, ya, bukan sekedar bangun bait suci. Ternyata persyaratan-persyaratan yang Tuhan minta itu betapa banyaknya, sehingga pembangunan bait suci berlarut-larut sampai berganti-ganti raja, ganti-ganti nabi dikirim nggak selesai-selesai, karena bukan sekedar bangun gedungnya, tapi ada persyaratan yang Tuhan minta. Dan ini adalah pelajaran pembangunan dan reformasi kepada kita. Ya, yang berikutnya, prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam buku Ulangan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan. Jadi harus diikuti ya dalam buku Ulangan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Ya, kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Ya, jadi tegas dalam hal membangun bait suci Yerusalem itu diingatkan tidak boleh dia bersekutu dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Di paragraf yang di atas kita baca, ya, dia bilang tidak boleh mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang walaupun dia tahu kebenaran, tahu tentang syarat-syarat dalam hukum, tapi mereka tidak mau menyerahkan diri pada tuntutannya, atau dengan kata lain, iman tanpa perbuatan tidak diseimbangkan. Tuhan nyuruh dia suruh tinggalkan orang-orang. Ya, jadi ini pembangunan dan reformasi bait suci Yerusalem persyaratannya luar biasa. Ya, ini juga menjadi persyaratan daripada kita. Ya, yang bawahnya kita coba lihat nih. Nah, itu kita baca yang hitam-hitamnya saja ya. Terhadap pengaruh halus yang berusaha masuk dengan sarana bujuk, rayu, dan pujian dari musuh-musuh kebenaran. Umat Allah harus berjaga-jaga dengan ketat. Ya, jadi bukan berarti di dalam proses pembangunan dan reformasi itu tidak ada lagi pengaruh-pengaruh. Tetap pengaruh-pengaruhnya tetap ada. Ya, kita terus. Terhadap alasan yang sangat masuk akal dan rayuan memikat yang diulurkan untuk menggoda dari kesetiaan mereka tidak boleh memperhatikannya. Saya ulangi ya. Jadi kita baca dari atas. Ada bahaya yang tetap bahwa orang-orang yang mengaku Kristen akan datang kepada pemikiran bahwa supaya dapat mempengaruhi orang-orang dunia, maka mereka sampai kepada suatu hal yang tertentu mengadakan penyesuaian dengan dunia. Ini jadi ada banyak anggapan orang untuk bisa kita mengambil hatinya orang-orang dunia, kita melakukan penyesuaian dengan dunia. Ya. Ini pandangan pada umumnya orang mengira gitu. Kita harus menyesuaikan diri dengan mereka untuk mengambil hati dari mereka. Katanya begitu. Karena meskipun jalan yang seperti ini tampaknya dapat memberikan keuntungan besar, hal itu akan berakhir dengan kerugian rohani
Nah, jadi cara-cara yang seperti ini merupakan kerugian rohani, ya, terhadap pengaruh halus yang berusaha masuk dengan sarana bujuk rayu dan pujian dari musuh-musuh kebenaran. Umat Allah harus berjaga-jaga dengan ketat, ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap adanya misi-misi atau rencana-rencana pemikiran metode-metode marketing yang seperti ini harus kita hati-hati, ya, karena di antara kita ada juga yang seperti ini. Jadi bukan berarti calon-calon pekerja-pekerja yang melalui pendidikan 40 hari ini tidak akan ada lagi yang seperti ini. Ini diingatkan, ya. Ada bahaya yang tetap bahwa orang-orang yang mengaku Kristen akan datang kepada pemikiran orang-orang yang mengaku Kristen. Jadi hati-hati di tengah-tengah kita kalau ada yang mau mendapatkan calon-calon 144.000 mau membagi-bagikan kebenaran, tapi kita coba menggunakan cara-cara yang penuh dengan kelunakan, ya, ini bukan, kita diingatkan untuk berhati-hati. Mereka adalah pengembara, ya, mereka ini adalah calon-calon 144.000. Mereka adalah pengembara dan orang asing di dunia ini yang menempuh suatu jalan yang penuh dengan bahaya. Jadi kita diingatkan bahwa kita itu adalah pengembara dan orang asing di dunia ini, ya, terhadap alasan yang sangat masuk akal dan rayuan memikat yang diulurkan untuk menggoda dari kesetiaan. Mereka tidak boleh memperhatikannya. Jadi ingat, calon-calon pekerja calon 144.000 yang sedang akan melakukan pembangunan kembali bait suci Yerusalem, contoh saingan, dia harus berhati-hati, ya, terhadap alasan yang sangat masuk akal. Jadi kita suruh berhati-hati dengan alasan-alasan yang masuk akal. Ya, jadi alasan-alasan yang ditampilkan oleh orang-orang ini itu adalah alasan-alasan yang masuk akal dan rayuan memikat yang diulurkan untuk menggoda dari kesetiaan, ya. Tidak boleh diperhatikan. Jadi kita lihat alasan yang masuk akal itu tidak boleh diperhatikan. Artinya apa? Artinya kebenaran yang Tuhan punya itu tidak akan masuk akal. Jadi aneh kan? Aneh kan kalau kita baca tuh terhadap alasan yang sangat masuk akal dan rayuan memikat yang diulurkan untuk menggoda dari kesetiaan, mereka tidak boleh memperhatikan. Jadi lucu, yang masuk akal malah nggak boleh diperhatikan. Kenapa? Karena Tuhan nanti akan bekerja melalui testimoni to minister 300, ya, yang nanti akan tampak bahwa Tuhan memegang kendali di dalam tangannya sendiri. Nah, keadaan yang seperti itu adalah suatu keadaan yang tidak masuk akal menurut pikiran manusia. Karena manusia mengira pekerjaan harus lewat organisasi, pekerjaan harus melalui ada kepemimpinan tokoh-tokoh tertentu, orang yang disanjung, ya, harus ada dinas kependetaan ilahinya. Sedangkan pekerjaan nanti benar-benar tidak melalui orang-orang yang seperti biasanya dipakai. Nanti kita akan baca di bagian bawah. Bukanlah musuh-musuh yang terang-terangan dan berterus terang dalam pekerjaan Allah yang sangat ditakuti. Mereka yang sama seperti musuh-musuh orang Yehuda dan Benyamin. Jadi bukanlah musuh-musuh yang kelihatan, ya. Musuh-musuh yang kita khawatirkan di dalam pendidikan 40 tahun kita, 40 hari kita adalah musuh-musuh yang tidak terlihat. Mereka yang sama seperti musuh-musuh Yehuda dan Benyamin yang datang dengan kata-kata yang halus dan pembicaraan yang baik, muncul untuk mencari persahabatan dan persekutuan dengan anak-anak Allah, mempunyai kuasa yang lebih besar untuk menipu. Jadi hati-hati kalau ada orang bicara dengan kelembutan, ya, kedamaian, kata-kata yang menyenangkan hati, itu kita harus waspada, malah orang-orang inilah yang mempunyai kuasa yang lebih besar untuk menipu. Ya, kita terus nih. Tuhan menuntut dari anak-anaknya suatu ketekunan yang tidak mengenal kesantaian. Jadi kita diminta dalam 40 hari tidak boleh bersantai. Itu bisa dimatikan suaranya tuh. Ya, tidak ada orang yang dibiarkan bergumul sendirian.
Malaikat-malaikat menolong dan melindungi mereka yang berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah. Kita perjalanan 40 hari kita tidak dibiarkan sendirian. Belum pernah Tuhan akan mengkhianati orang-orang yang berharap padanya. Ini sebuah janji, ya. Jadi ini sebuah janji. Jadi ingat, ini adalah sebuah janji Tuhan di dalam perjalanan 40 hari. Oke, sekarang kita coba lihat dari kata-kata catatan yang saya bisa tampilkan kepada saudara. Kata-kata pengaruh halus, bujuk rayu, dan pujian memperlihatkan bahwa setan tidak bekerja secara terang-terangan, tapi secara halus, tidak dirasakan, diduga, atau disangka-sangka. Kata-kata bujuk rayu artinya metode yang setan pakai melalui kaki tangannya jelas tidak dilakukan dengan kekerasan atau ketegasan. Ya, jadi dia tidak tegas. Ya, cara yang dipakai oleh setan adalah cara yang tidak tegas. Jadi untuk mendeteksinya, catatan ini adalah untuk kita bisa mendeteksi bagaimana setan itu bekerja. Artinya bertolak belakang dengan orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam lambang 40 hari kita. Ya, jadi kalau mereka menggunakan kelembutan, ya, dengan bujuk rayu, dengan kata-kata yang indah, itu hati-hati bahwa mereka inilah yang dipakai oleh setan. Ya, tentunya dengan metode marketing yang memikat, dan cara tersebut akan kita lihat dari buah-buah. Cara Yohanes Pembaptis dan cara Victor Hugo yang tegas, ya kita bisa baca dari buku-buku surat-surat dari PH Yesreel, ya nanti bisa dilihat, tidak akan ditemukan dalam diri agen-agen mereka. Kita lihat Yohanes Pembaptis yang mengusir bangsa ular, itu tidak akan pernah kita temukan di dalam orang-orang yang punya kata-kata yang lemah lembut dan rayu halus. Ya, ini buat teman-teman yang ada di Papua, Om Niko ya kawan, selamat sahabat. Ya, ini harus ingat. Ya, cara-caranya setan adalah menggunakan bujuk rayu. Ini ramalan Ellen G. White ini sudah disampaikan jauh-jauh hari kepada kita. Ya, ini jadi pelajaran tentang pembangunan kembali bait suci. Jadi artinya ini bukan hal yang ini adalah sebuah ramalan. Jadi Nyonya White sudah jauh-jauh hari memperingatkan bahwa nanti akan cara kerjanya setan adalah dengan bujuk rayu. Hati-hati dengan pujian sanjungan. Ini juga cara halus yang dibuat setan sebagai air semburan naga. Kemudian alasan yang masuk akal. Ya, sekarang kita coba bahas tentang alasan yang masuk akal. Kita tidak boleh memperhatikannya. Maksudnya ini bagaimana? Dari kata-kata ini kita dituntun untuk memahami petunjuk Ellen G. White lainnya, yaitu Testimonies to Minister P300. Mari kita lihat alasan yang masuk akal. Jadi katanya alasan yang masuk akal ini kita tidak boleh memperhatikan. Marilah aku beritahukan kepadamu bahwa Tuhan akan bekerja dalam tugas yang terakhir ini dalam suatu cara yang sangat berbeda dari yang biasanya. Nah, jadi berbeda dari caranya yang biasanya. Sehingga maka banyak orang yang tidak memahami karena Tuhan akan bekerja dengan cara yang berbeda dari yang biasanya. Banyak orang yang tidak menyangka. Sehingga pandangan-pandangan orang itu otomatis akan bertentangan dengan apa yang Tuhan punya akan laksanakan. Tentunya apa yang Tuhan lakukan menjadi tidak masuk akal karena di luar dari cara yang biasa. Ya, jadi akhirnya jadi tidak masuk akal, dan apa yang ditawarkan oleh orang-orang nanti yang mengganggu dari agen-agennya setan itu otomatis cara-cara yang umum yang sudah biasa, dan cara-cara yang umum juga biasa ini otomatis menjadi suatu cara-cara yang masuk akal, sedangkan yang Tuhan akan lakukan otomatis karena tidak biasa akhirnya menjadi tidak masuk akal. Kita lanjut. Dan dalam satu cara yang akan bertentangan dengan setiap rencana manusia itu akan bertentangan. Jadi artinya tidak masuk akal. Akan ada kelak orang-orang di antara kita yang selalu ingin mengontrol pekerjaan Allah dan untuk mengatur bahwa sampai dengan pergerakan apa saja yang hendak dibuat di bawah pekerjaan bergerak maju di bawah pengarahan dari malaikat itu.
yang menggabungkan dengan malaikat ketiga dalam pekabaran untuk diberitakan kepada dunia. Allah akan menggunakan berbagai cara dan sarana oleh mana ia itu akan tampak bahwa ia sedang memegang kendali pemerintahan di dalam tangannya sendiri. Para pekerja akan dibuat tercengang, kagum oleh sarana-sarana yang sederhana yang akan digunakannya untuk memulai dan menyempurnakan pekerjaan pembenaran. Ya, ini tulisan testimoni to minister memperlihatkan bagaimana Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan yang terakhir. Ya, yaitu suatu pekerjaan yang tidak masuk akal, sesuatu pekerjaan yang Tuhan akan selesaikan yang di luar dari rencana-rencana manusia, suatu penyelesaian pekerjaan yang tidak melalui cara-cara yang biasa. Ya, suatu pekerjaan yang akan memperlihatkan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali di dalam tangan sendiri. Jadi jangan kita mengira bahwa kita lah yang punya kendali untuk penyelesaian pekerjaan yang paling terakhir. Jadi alasan-alasan yang masuk akal jangan diperhatikan. Karena alasan-alasan yang masuk akal itu pasti akan menawarkan melalui organisasi, melalui adanya kepemimpinan, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah ini, khusus untuk yang terakhir pengumpulan kelepasan 144.000 dilaksanakan Tuhan kembali lagi. Tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan. Ya, tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan. Marilah kita beralih, Ellen G. White mengatakan, marilah kita beralih kepada firman Allah untuk memperoleh bimbingan. Marilah kita mencari, demikianlah firman Tuhan. Kita telah cukup memiliki metode-metode manusia. Kita telah cukup memiliki metode-metode manusia. Pikiran yang harus dilatih dalam ilmu duniawi tidak akan dapat mengerti ihwal Allah. Tetapi pikiran yang sama, yang bertobat dan disucikan, akan melihat kuasa ilahi di dalam firman itu. Hanya pikiran dan hati yang dibersihkan oleh penyucian roh yang dapat mengerti akan hal surgawi. Ya, itu dia. Ya, kutipan Ellen G. White ini mempertegas bagaimana orang-orang kenapa mereka tidak bisa memahami rencana-rencana Allah. Ya, jadi rencana yang tadi yang Tuhan akan selesaikan melalui testimoni to minister P300 itu tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang. Ya, dan itulah yang akan Tuhan selesaikan, pembangunan dan reformasi bait suci Yerusalem. Oke, kita lanjut. Nah, ini dalam pembangunan Yerusalem nanti akan ada waktu yang tampaknya lama. Kok nggak selesai-selesai sih? Kapan sih ini selesai? Gitu. Ya, nah, jadi di masa yang kita menunggu itu banyak orang yang akan jatuh. Mari kita baca. Orang-orang yang benar itu hidup oleh percaya. Pekerjaan Allah tidak mengenal patah semangat, keraguan-raguan dan ketakutan. Maka Tuhan akan memenuhi pengharapan tertinggi orang-orang yang menaruh kepercayaan padanya. Ia akan memberi mereka hikmat untuk menghadapi macam-macam kebutuhan mereka yang mendesak. Ya, ini janjinya Tuhan tuh. Ya, di dalam waktu yang tampaknya lama itu, ya, ia memberi hikmat untuk menghadapi bermacam-macam kebutuhan mereka yang mendesak. Kita terus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kata-kata dari Paulus. Saudara-saudara lihat, ini suatu pernyataan Paulus ini adalah suatu pernyataan yang berseberangan dengan pandangan umum. Ya, kita lihat. Dan inilah memang yang Tuhan mau adalah kita itu melalui pendidikan 40 hari kita, yaitu yang penuh penyangkalan diri, itu Tuhan akan memperlihatkan diri. Ya, kita membutuhkan Tuhan dengan kita mendapatkan penganiayaan, kesusahan, penderitaan. Ya,
Lihat, kita baca tuh. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan. Jadi kelemahannya dia yang dibangga-banggakan. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Waktu menunggu mungkin tampaknya lama. Jiwa mungkin ditindas oleh keadaan-keadaan yang membuat putus asa. Nah, siap-siap saudara. Jadi di dalam proses 40 hari kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang membuat mungkin kita akan putus asa. Banyak orang yang tadinya mempunyai keyakinan mungkin akan jatuh di jalan. Tapi dengan Nabi yang telah memperlihatkan ketabahan untuk membangkitkan semangat, Yehuda pada kemurtatan yang tiada bandingnya, marilah kita dengan yakin mengatakan, Tuhan ada di dalam baitnya yang suci. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap dunia. Habakuk 2 ayat 20. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, apalagi berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Orang yang benar akan hidup oleh percaya. Lihat ya saudara, ini di dalam proses pembangunan dan reformasi, nanti akan ada orang-orang yang tidak akan bertahan. Banyak yang tadinya mempunyai keyakinan mungkin akan jatuh di jalan. Jadi hati-hati, ini sama seperti yang tadi kita baca, hanya beberapa saja yang bisa dipergunakan. Dari pengalamannya Ibrahim tadi. Ya, jadi hati-hati dengan kutipannya Stella juga dari tentang Salomo. Tadi kita udah lihat. Jadi setan tidak tinggal diam. Masih ada perjalanan setan yang mereka perjuangkan. Jadi hati-hati. Nah, ini yang berikutnya kita lihat ini juga kehati-hatian yang diingatkan kepada kita bagaimana gencarnya usaha orang-orang Samaria dahulu menghalangi orang Yahudi membangun kembali bait suci Yerusalem. Merupakan gambaran contoh bagi contoh saingan dari masa akhir zaman, penghalang pembangunan dan reformasi terlaksana. Ya, kita baca ini sedikit. Ini adalah suatu zaman yang merupakan kesempatan luar biasa bagi orang-orang Yahudi. Wakil-wakil sorga yang tertinggi sedang bekerja pada hari para raja dan adalah bagian umat Allah bekerja dengan mengerahkan segenap tenaga melaksanakan perintah koreksi. Mereka tidak boleh mengecilkan usaha untuk memulihkan bait suci dan usaha upacara-upacaranya dan untuk membangun kembali keadaan mereka dalam rumah mereka di Yerusalem. Dan ketika orang-orang Samaria sudah semakin berani, banyak orang Yahudi bertanya, apakah telah tiba waktunya tepat untuk membangun kembali? Perasaan itu segera tersebar luas. Banyak dari para pekerja menjadi putus asa dan patah semangat kembali ke rumah mereka dan kembali menjadi nafkahnya, mencari nafkahnya seperti biasa. Ya, jadi kita bisa lihat ini perjalanan pembangunan bait suci Yerusalem ini benar-benar karena adanya godaan-godaan dari orang Samaria yang semakin berani membuat para orang-orang ini bertanya-tanya apakah sudah waktunya kita membangun kembali, apakah kita sudah waktunya untuk memulai pendidikan 40 hari kita kalau kita masuk ke contoh dan contoh saingannya kita. Ya, jadi banyak yang sudah patah semangat dan kembali lagi mencari nafkah seperti biasa. Jadi artinya kembali lagi kepada kehidupannya yang pendidikan 3,5 tahun. Jadi dia kembali lagi menjadi manusia yang lama. Ya, kita terus. Orang-orang Samaria membujuk penipu yang sangat jahat untuk mengeluarkan perintah yang melarang orang-orang Yahudi membangun kembali bait suci dan kota mereka. Ya, ini adalah contoh dan contoh saingan dari bagaimana pembangunan bait suci itu dihalang-halangi. Oke, kita ini lanjut ya. Baik secara rohani maupun secara jasmani orang-orang Israel sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Ya, jadi baik secara rohani maupun secara jasmani mereka
bangsa Israel berada dalam keadaan yang menyedihkan. Begitu lama mereka telah bersungut dan bimbang. Begitu lama mereka telah menetapkan dan menjadikan kepentingan-kepentingan pribadi yang nomor satu. Sedangkan memandangi dengan perasaan acuh bait suci Tuhan yang dalam keadaan hancur. Bahwa banyak yang telah kehilangan pandangan terhadap rencana Allah, mengembalikan mereka ke Yehuda. Dan inilah yang dikatakan, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Hagai 1 ayat 2. Ya, coba lihat, ini Nabi Hagai. Ya, kita lanjut. Kurangnya kemakmuran jasmani adalah akibat kelalaian menaruh kepentingan Allah yang nomor satu, kata nabi-nabi itu. Jadi ada nabi-nabi palsu. Oh, kita baca dulu dari atas. Tetapi walaupun demikian saat yang gelap itu bukan tanpa pengharapan bagi mereka yang berharap pada Allah. Nabi Hagai dan Zakaria diangkat untuk menghadapi krisis ini dalam menggerakkan kesaksian utusan-utusan yang ditujukan ini, mengungkapkan kepada orang banyak penyebab kesulitan mereka. Kurangnya kemakmuran jasmani adalah akibat kelalaian menaruh kepentingan Allah yang nomor satu, kata nabi-nabi itu. Sekiranya orang-orang Israel telah menghormati Allah, sekiranya mereka telah menunjukkan penghormatan dan pengharapan yang layak kepadanya dengan menjadikan pembangunan rumahnya sebagai pekerjaan mereka yang nomor satu, maka mereka akan dapat mendatangkan hadirat dan berkat. Nah, ini contoh dan contoh saingan, ya. Jadi kita bisa lihat kemakmuran jasmani juga menjadi penghalang, ya, menjadi membuat bangsa Israel waktu itu tidak beruntung karena tidak mau menjadikan pembangunan rumahnya sebagai pekerjaan mereka yang nomor satu. Ya, ini contoh dan contoh saingan. Ya, nah sekarang kita lihat ini pengalaman Zerubabel, Esra, dan Nehemia dalam membangun kembali bait suci Yerusalem. Gambaran pekerjaan pemulihan. Kita baca ya. Pekerjaan pemulihan dan pembaharuan yang dilaksanakan orang-orang yang pulang dari pembuangan di bawah kepemimpinan Zerubabel, Esra, dan Nehemia memberikan suatu gambaran pekerjaan pemulihan kerohanian yang harus dilakukan pada hari-hari terakhir sejarah dunia ini. Ya. Sisa orang Israel adalah bangsa yang terbuka untuk diporak-porandakan oleh musuh-musuh mereka. Tetapi melalui mereka, Allah bermaksud menyediakan di bumi suatu pengetahuan tentang dirinya sendiri dan hukumnya. Ya, jadi saudara lihat, kenapa saya kasih warna kuning? Ya, karena kenapa dikasih warna kuning? Karena jawabannya adalah karena melalui kutipan yang diwarnakan kuning memperlihatkan bahwa cerita pembangunan kembali bait suci Yerusalem itu benar-benar harus dicontoh oleh kita. Karena pengalaman apa yang terjadi di dalam pembangunan bait suci Yerusalem, ya, molornya dan betapa banyaknya cerita-cerita drama-drama di sana, ya, itu menggambarkan bagaimana sulitnya kita melakukan pembangunan dan reformasi, ya. Dan inilah perjalanannya. Ya, kita baca. Sisa orang Israel adalah bangsa yang lemah. Kita lihat, ya, kita diingatkan ini dari sini. Sisa orang Israel adalah bangsa yang lemah, terbuka untuk diporak-poranda oleh musuh-musuh mereka. Tetapi melalui mereka, Allah bermaksud menyediakan di bumi suatu pengetahuan tentang dirinya sendiri dan hukum. Bermacam-macam pengalaman yang menimpa mereka sementara mereka membangun kembali rumah Allah dan tembok Yerusalem. Perlawanan yang kuat mereka harus hadapi. Pikulan-pikulan berat dikenakan oleh para pemimpin dalam pekerjaan ini. Tetapi orang ini bergerak maju dalam keyakinan yang tidak goyah, dengan roh kerendahan hati dan dengan teguh bergantung kepada Allah, sambil percaya bahwa Ia akan membawa kebenarannya kepada kemenangan. Dengan demikian para pembangun tidak dibiarkan berjuang sendiri. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Dan Tuhan semesta alam sendiri telah memaklumkan. Kuatkanlah hatimu, bekerjalah sebab aku ini menyertai-mu. Coba lihat saudara, kalau dicontoh dan contoh saingannya Tuhan bantu dengan segitu banyaknya nabi-nabi. Tadi kita udah baca ada
Hagai, ada Sakaria, ada Nehemia, ada Esra, ya. Kita lihat ada Serubabel, ya. Nanti kalau kita baca yang beberapa 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu saya ceritakan juga ada Daniel, ada Yeskiel, ya itu semua dihadirkan untuk membantu pembangunan bait suci. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana dengan kita. Kita disuruh jadikan ini contoh dan contoh saingan untuk pembangunan dan reformasi. Kita diberikan seorang Ellen G. White dan seorang Victor Rutte. Dan Nyonya White dan Victor Rutte itu adalah hanya dalam bentuk buku. Jadi bayangkan saudara, jadi jangan anggap pembangunan dan reformasi itu sesuatu hal yang sederhana. Kalau di masa lalu Tuhan hadirkan segitu banyaknya nabi saja tidak berhasil, ya pembangunan dan reformasi pembangunan bait suci Yerusalem itu memakan waktu sampai sekian puluh tahun, molor, bergenerasi-generasi, berganti-ganti raja, ya. Bagaimana dengan kita sekarang? Jadi makanya pembangunan dan reformasi ini harus benar-benar menjadi perhatian kita yang paling utama, khususnya di dalam pendidikan kita yang sisa 40 hari. Ya, kita coba lihat lanjut ya. Perkataan kepada Zerubabel secara pribadi ini telah menjadi catatan untuk memberi dorongan kepada anak-anak Allah dalam setiap zaman. Allah mempunyai suatu maksud dengan mengirim pencobaan kepada anak-anak. Ia tidak pernah memimpin mereka terbalik daripada yang mereka tetapkan untuk dituntut. Jikalau mereka dapat melihat akhir dari permulaan, ya, jadi dia bisa, jikalau mereka, ya, kita bisa melihat akhir dari permulaan dan mengetahui kemuliaan rencana yang mereka sedang genapi, semua yang ia kenakan ke atas mereka berupa ujian dan pencobaan adalah suatu supaya mereka menjadi kuat untuk bekerja dan menderita baginya. Ya, tuh. Dia bilang kan tadi apa? Jikalau mereka dapat melihat akhir dari permulaan. Nah, jadi kita, ya, bagi orang-orang di zaman dahulu, dia tidak bisa melihat akhir dari permulaan. Tapi kita, calon 144.000, kita lebih beruntung dari mereka. Walaupun kita tidak ditampilkan dengan banyak nabi seperti mereka, tidak didampingi banyak nabi, tapi kita diperlihatkan akhir dari permulaan. Ya, jadi dari sekarang ini, ya kita sudah bisa melihat akhirnya nanti seperti apa. Ya, dan kita sudah diperlihatkan akhir dari semuanya itu, ya itu akan menjadikan kita harusnya supaya kita menjadi kuat untuk bekerja dan menderita, siap menderita bagi karena kita sudah diperlihatkan akhir dari permulaan. Ya, nah ini kita udah mau habis. Pekabaran-pekabaran yang diberikan oleh Hagai dan Sakaria membangkitkan semangat orang banyak untuk mengerahkan setiap usaha yang dapat dilakukan untuk pembangunan kembali bait suci. Tetapi sementara mereka bekerja dengan sedih, mereka menghadapi bahaya dari orang-orang Samaria dan orang-orang lain yang merencanakan banyak rintangan. Jikalau pada waktu itu orang-orang Yahudi tidak berharap dalam bimbingan Allah, maka orang-orang yang bertanya ini akan mengakibatkan bahaya bagi mereka. Tetapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu. Sampai ada berita diterima oleh Darius, ya, Raja Darius. Para pegawai pemerintah itu mendapat jawaban dengan begitu bijaksana, sehingga mereka memutuskan menulis surat kepada Darius. Kemudian Raja Media Persia perhatiannya terarah kepada perintah asli yang dibuat oleh Kores, yang memerintahkan bahwa rumah Allah di Yerusalem harus dibangun kembali dan bahwa pembiayaan untuk hal itu dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Ya, itu drama cerita tentang pembangunan bait suci. Jadi saudara-saudara lihat sekalian, proses pembangunan bait suci ini adalah contoh dan contoh saingan bagi kita, ya. Saudara perhatikan, yang kita perlu soroti adalah begitu banyaknya nabi-nabi yang Tuhan utus untuk dibangunnya bait suci Yerusalem.
Salem. Dan dari cerita yang tadi kita baca, ditunjukkan bahwa kita disuruh menjadikan cerita ini adalah contoh pembelajaran bagi kita di akhir zaman. Apa itu? Pembangunan bait suci Yerusalem akhir zaman. Apa itu? Pembangunan bait suci akhir zaman itu apa? Apa itu? Pembangunan dan reformasi di dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi saudara perhatikan kalau zaman dahulu Tuhan betapa seriusnya untuk pembangunan bait suci, maka demikian juga sebagai contoh saingannya. Tuhan juga memandang demikian seriusnya pembangunan bait suci akhir zaman, ya, bait suci akhir zaman di dalam diri kita masing-masing. Ya, oke. Ana, boleh lanjut Ana? Ya, sekarang kita coba lihat ini yang harus kita isi di dalam 40 hari. Ya, jadi kalau kita tadi sudah belajar dari contoh dan contoh saingan tentang bagaimana pembangunan dan reformasi, sekarang kita harus lihat mengisi 40 hari. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Mari kita baca. Judulnya adalah hasil sekolah manusia harus diganti dengan pendidikan khusus persiapan Tuhan. Ya, jadi kita ini rata-rata adalah orang-orang yang hasil dari sekolah manusia, baik sekolah secara formal maupun non formal. Pada dasarnya kita adalah hasil didikan manusia. Ya. Maksudnya kita dididik dengan budaya-budaya orang tua kita yang berasal dari pergaulan lingkungan. Jadi pengetahuan-pengetahuan orang tua kita, tata cara, itu rata-rata budaya kesukuan, budaya dari lingkungan hidup, budaya dari orang tua turun kepada anak, tapi tidak hasil dari pendidikannya Allah. Karena pada dasarnya kita rata-rata belum menjadi manusia-manusia yang bertobat. Orang tua kita bukan orang-orang yang dahulunya orang-orang yang sudah bertobat, ya. Maka kita harus menggantikan. Mari kita baca buku Tanya Jawab buku 5, pertanyaan nomor 108. Adalah suatu kenyataan yang terkenal bahwa sebagai pedoman pada umumnya, orang-orang yang sangat terpelajar adalah orang-orang yang paling ragu-ragu. Ya. Jadi orang-orang yang terpelajar adalah orang-orang yang paling ragu-ragu untuk menerima Injil Kristus. Dan tergolong orang-orang yang paling terakhir dalam menyesuaikan langkah dengan kebenaran. Ya, jadi orang-orang yang paling ragu dan orang-orang yang paling terakhir. Kalaupun dia mau bergabung, dia jadi orang yang paling terakhir, menyesuaikan langkah dengan kebenaran. Dalam hal ini, lebih daripada di sesuatu yang lain, berlakulah kata-kata yang begini. Berbahagialah kamu yang miskin, karena milik kamulah kerajaan Allah. Ya, jadi lihat di dalam Alkitab beda dengan ilmu dunia. Orang dunia selalu berbahagialah kamu yang punya uang. Kalau di dunia, di Alkitab, berbahagialah kamu yang miskin, yang menderita, orang yang teraniaya, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Tadi kita lihat dari Korintus, ya, dari kata-kata Paulus, ya, Paulus lebih bermegah kalau di dalam kesusahan, penganiayaan, dalam penderitaan, katanya. Ya, jadi berbanding terbalik dengan apa yang dunia tawarkan. Oke, Ana, lanjut. Nah, dalam contoh yang kita pelajari ini, kita ambil dua contoh orang-orang yang pernah menjadi orang terpelajar. Ya, yang pertama saya ambil dari pengalamannya Musa. Mungkin kita udah pernah bahas, tapi saya coba melihat dari tulisan ini agak lebih berbeda daripada yang lain. Mari kita mulai. Dalam segala hal, Musa telah menjadi seorang pria yang hebat sebagai seorang penulis, sebagai seorang pemimpin militer, dan seorang ahli filosofi. Dia tidak akan ada bandingannya. Ya. Dia tidak ada bandingannya. Jadi seorang yang luar biasa. Ya. Kesukaan kepada kebenaran dan keadilan telah menjadi dasar dari tabiatnya dan telah menghasilkan kesetiaan pada tujuan yang tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan dari mode, opini, atau pencapaian kesenangan. Kesopan santunan, kerajinan, kepercayaan teguh pada Allah memadai kehidupan.
Ia muda dan penuh semangat, berlimpah energi dan kekuatan. Ia sangat bersimpati terhadap penderitaan saudara-saudaranya dan jiwanya bergejolak dengan satu keinginan untuk melepaskan mereka. Saudara, perhatikan kenapa kok saya berikan warna-warna kuning. Tentu saja kelihatan bagi hikmat manusia bahwa ia dalam segala hal cocok untuk tugas ini. Ya, jadi kelihatannya kalau kita lihat dari yang saya kasih warna kuning, tampaknya benar-benar Musa seharusnya sudah sangat layak untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, tetapi Allah tidak melihat apa yang dilihat manusia. Nah, saudara lihat yang diwarnain kuning itu artinya dilihat oleh manusia. Tapi Allah tidak melihat seperti yang dilihat manusia. Cara-caranya bukanlah cara-cara kita. Jadi cara-cara Tuhan bukan cara-cara kita. Maka penilaian-penilaian kita jangan kita jadikan alat untuk mengukur diri kita. Saudara-saudara, ya, saya coba mau ngajak saudara membahas dulu yang warna kuning. Kalau saudara lihat, ya, kalau saudara lihat, seorang Musa dikatakan di sini kesukaan kepada kebenaran dan keadilan telah menjadi dasar dari tabiatnya dan telah menghasilkan kesetiaan pada tujuan yang tidak dapat dipengaruhi. Opini dan pencapaian, kesopan santunan dan kepercayaan teguh pada Allah memadai kehidupannya. Ia muda dan penuh semangat. Ya, ia sangat simpati terhadap penderita. Kalau kita lihat dia memadai kehidupannya dan teguh kepercayaannya kepada Allah, kenapa kok Tuhan tidak memakai dia? Ya, lalu bagaimana dengan kita? Kalau dia saja Tuhan harus buang semua karakternya, ya, yang sudah kita baca ini di warna kuning cukup baik dan layak menurut ukuran kita. Tuhan saja harus mendidik dia 40 tahun. Kita mau dididik hanya dalam 2 tahun. Ya, 2025, 2026, 2027 kita harus menyandang tugas membawa roh suci hujan air. Musa butuh 40 tahun, kita cuma 2 tahun. Padahal Musa dengan kondisi yang warna kuning ini, sedangkan kita jauh dari warna kuning, kita jauh dari kacamata manusia aja nggak layak. Jadi saudara lihat betapa perjuangan kita dalam lambang 40 tahun kita lebih berat daripada seorang Musa. Kalau seorang Musa aja harus diturunkan dari kerajaan Mesir, diturunkan sampai menggembala domba, maka kita harus diturunkan sampai seperti apa ya? Kita harus diturunkan seperti apa ya untuk membuang diri kita yang lama ini. Mari kita baca terus. Musa belum dipersiapkan untuk menjalankan tugas besar. Bangsa itu pun belum siap untuk kelepasan. Ia telah dididik di sekolah Mesir, tetapi ia masih harus melalui sekolah disiplin yang keras sebelum ia memenuhi syarat untuk tugas suci. Jadi dia dididik yang keras. Tuhan kasih pendidikan yang keras 40 tahun. Sebelum ia sukses memerintah kumpulan besar orang Israel, ia harus belajar untuk menurut pengendalian diri. Saya besarkan. Jadi artinya, walaupun warna kuning kita tadi lihat sudah layak, tapi kacamata Tuhan, dia perlu dididik dengan keras. Untuk apa? Untuk dia belajar yang namanya menurut itu bagaimana dan mengendalikan diri itu bagaimana. Ya, artinya dalam hal waktu dia di dalam kondisi hasil pendidikan Mesirnya, dia bukan orang yang menurut. Walaupun tadi kita baca di warna kuning kelihatannya dia patuh. Ya, dia bukan orang yang menurut dan dia bukan orang yang bisa dikendalikan. Selama 40 tahun ia menjalani masa istirahat di padang belantara. Coba lihat istirahat di padang belantara. Agar dalam kehidupannya yang tak menonjol, ya, kehidupan yang tidak menonjol di padang belantara itu kehidupan yang tidak menonjol. Dan dalam pekerjaan rendahan menjaga domba. Coba lihat itu sebuah pendidikan yang diberikan kepada seorang Musa. Ya, pekerjaan rendahan menjaga domba-domba. Ia dapat memperoleh kemenangan menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Ia harus belajar berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Saudara-saudara, lihat, seorang Musa untuk bisa digunakan oleh Tuhan,
dia harus menjalani sebuah pendidikan yang tidak menonjol dan pekerjaan rendahan menjaga domba-domba. Kalau seorang Musa yang warna kuningnya tadi aja sudah bagus, sedangkan kita untuk mencapai warna kuning itu aja kita jauh daripada itu. Maka bentuk rendahan, pekerjaan rendahan yang bagaimana yang Tuhan persiapkan untuk kita, saya nggak bisa bayangkan. Ya, yang jelas pendidikan yang mau Tuhan berikan adalah tidak menonjol dan pekerjaan rendah. Artinya siap-siap kita menjadi orang yang remeh. Siap-siap kita menjadi orang yang tak berharga. Biji sesawi. Dan orang sama sekali tidak menyangka kita akan menjadi calon 144. Ya, kita harus mampu menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Kita harus belajar bagaimana sepenuhnya berserah kepada kehendak Allah. Yang dahulunya Musa dengan dia membunuh orang Mesir, itu menunjukkan Musa mengira bahwa kemampuan itu ada di tangannya. Dan dari pelajaran 40 tahun dia belajar bagaimana berserah sepenuhnya pada Tuhan. Makhluk-makhluk fana tentunya tak tahan dengan 40 tahun pelatihan di tengah pegunungan Midian karena menganggapnya sebagai kehilangan waktu yang sangat lama. Saudara lihat, ini saya besarkan. Saudara lihat, yang dididik itu berapa orang di padang belantara itu, di pegunungan Midian. Hanya seorang diri Musa. Tapi kenapa Nyonya White katakan makhluk-makhluk fana? Ya, tentunya tidak tahan dengan 40 tahun pelatihan di tengah-tengah pegunungan Midian. Karena menganggapnya sebagai kehilangan waktu yang sangat lama. Jadi artinya apa? Artinya di sini kita lihat ada pihak-pihak yang dilambangkan dengan makhluk-makhluk fana. Atau dengan kata lain, ini Nyonya White bukan berbicara hanya kepada cerita Musa, tapi Nyonya White mengingatkan bahwa kita-kita ini, jadi yang dilambangkan dengan makhluk-makhluk fana, ya, kalau kita menjalani 40 tahun itu, kita tidak akan mampu bertahan. Kenapa? Karena orang-orang yang kita manusia lama ini banyak menganggap nggak ada penting-pentingnya pendidikan 40 tahun. Ya, menganggap pendidikan 40 tahun itu hanya untuk buang-buang waktu. Kenapa nggak langsung aja si Musa itu disuruh langsung memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Itu adalah pikiran-pikiran dari makhluk-makhluk panah. Ya, kita lihat di dalam cerita ini ada dua pihak yang dibicarakan. Mari kita baca dulu lebih lanjut. Namun ia yang maha bijaksana menempatkan dia yang kelak akan menjadi pelepasan bangsanya dari perbudakan selama periode ini akan agar mengembangkan kejujurannya, visinya, kesetiaan, dan kepeduliannya, dan kemampuannya untuk mengidentifikasi dirinya sendiri dengan kebutuhan para dombanya yang bisu. Saudara-saudara lihat, yang maha bijaksana itu ada di pihak siapa? Ada di pihak Musa. Sedangkan makhluk-makhluk fana ini berada di pihak yang berseberangan daripada Musa. Jadi dari kata-kata yang disampaikan oleh Ellen G. White ini kita bisa melihat kita harus berada di mana. Kita harus berada di pihak Musa, ya, yang sadar membutuhkan pendidikan 40 tahun. Tapi di seberang, ya, yang dilambangkan dengan makhluk-makhluk fana, jangan kita berada di tempat. Jadi artinya di dalam perjalanan kita ini kita menghadapi ada dua contoh. Pilihannya ada di kita, ya. Dan jelas bahwa kita diharuskan berada di pihak sebagaimana Musa berada, ya. Yang mana yang maha bijaksana menempatkan dia untuk menjadi pelepas bangsanya dari perbudakan, dia butuh pendidikan 40 tahun. Sedangkan orang-orang yang dilambangkan dengan makhluk-makhluk fana ini memandang nggak perlu ada pendidikan 40 tahun, 40 hari. Ya. Jadi saudara sudah bisa lihat sejauh kita sekarang berada di kelompok Davidian, kita punya beberapa kelompok. Ya. Kelompok kita jelas, kelompok kita ada kelompok yang mendukung pendidikan 40 tahun, 40 hari. Sedangkan kelompok yang lain yang tidak pernah sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada yang mengajarkan tentang pendidikan 40 hari. Jelas-jelas mereka sekarang memproklamirkan langsung untuk menyandang tugas Roh Suci hujan akhir. Mereka langsung mau membawa diri Musa
membawa Musa untuk langsung memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa melalui pendidikan 40 tahun. Jelas, roh yang memimpin berbeda dengan roh yang memimpin Musa. Maka saudara, tentukan saudara ada di mana. Ya. Kutipan ringkas ini memperlihatkan ada pihak yang peduli tentang pendidikan 40 tahun, ada kelompok yang tidak peduli, bahkan tidak memandang penting, terlalu katanya sebagai kehilangan waktu yang sangat lama kalau kita perlu mendidik 40 tahun. Mereka yang diberikan tanggung jawab penting oleh Allah tidak dibesarkan dalam kemudahan dan kemewahan. Tuh, lihat saudara, para nabi agung, para pimpinan dan hakim yang ditunjukkan Allah adalah mereka yang memiliki karakter yang dibentuk oleh kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Jadi orang-orang yang Tuhan mau kasih tanggung jawab penting, ya ini Nyonya bicara secara umum, ya bukan hanya kepada Musa. Mereka yang diberikan tanggung jawab penting oleh Allah tidak dibesarkan dalam kemudahan dan kemewahan. Jadi para nabi agung, jadi artinya banyak nabi-nabi, para pemimpin dan hakim-hakim yang ditunjukkan Allah adalah mereka yang memiliki karakter yang dibentuk oleh kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Jadi kalau kita mau jadi calon 144.000, kita mau jadi contoh saingan dari Musa, kita juga harus merasakan kesusahan-kesusahan Musa di dalam pendidikan 40 tahun. Kita harus menjadi pendidikan kesusahan-kesusahan seperti Yohanes Pembaptis. Kita harus juga merasakan kesusahan-kesusahan murid-murid Yesus dalam lambang 40 hari. Kesusahannya Yesus 40 hari juga kita harus siap. Karena itu semua juga yang dirasakan oleh nabi-nabi. Ya, nabi-nabi agung katanya. Lanjut, Ana. Nah itu, Allah tidak memiliki orang-orang yang bekerja baginya dari satu model dan satu watak saja, tapi individu-individu dengan berbagai tabiat. Tapi semua tabiat-tabiat yang berbeda-beda yang Tuhan pekerjakan, tapi semuanya harus menjalani sebuah kehidupan yang sama. Itu apa? Suatu proses pendidikan yang pahit. Ya, nah, ini adalah contoh daripada orang besar yang pertama, tadi Musa. Bagaimana Tuhan mau menurunkan dulu ini karakternya seorang Musa. Kan tadi kita baca di atas, ya, orang yang paling pelajar adalah orang yang paling apa tadi? Boleh ke atas dulu, Ana, aku lupa. Ke atas dulu, Ana. Yang paling atas. Katanya orang yang paling terpelajar adalah orang yang paling ragu-ragu. Ya. Nah, jadi seorang Musa harus dulu diturunkan derajatnya, ya, direndahkan. Yang paling atas sana. Nah, itu dia. Adalah orang-orang, ya, sangat pelajar adalah orang-orang yang paling ragu-ragu. Jadi supaya Tuhan tidak mendapatkan pekerja-pekerja yang ragu-ragu, maka Tuhan harus rendahkan dulu ini orang-orang yang dahulunya dianggap sebagai orang-orang terpelajar. Ya. Oke, lanjut, anak. Sekarang kita lihat contoh lain lagi dari orang-orang yang dibilang terpelajar ini. Paulus. Ya, kita coba baca. Paulus adalah seorang pembicara yang fasih. Ya. Sebelum pertobatannya, ia sering mencoba mengesankan para pendengarnya tentang fasihnya ia berpidato sebelum pertobatan. Jadi lihat kemampuannya Paulus dalam berpidato itu mempengaruhi orang banyak. Pada dasarnya kalau kita pikir, wah orang-orang yang ini bagus nih kalau bekerja nih. Kalau rekrut sama Pekayon bagus nih bisa ngumpulin jumlah 144.000 cepat nih. Ya, jadi kita butuh orang-orang yang kayak gini nih sebenarnya. Ternyata, mari kita baca lebih lanjut. Tetapi sekarang ia mengesampingkan segala perkara itu. Kapan itu sekarang? Yaitu setelah dia bertobat. Jadi waktu dia belum bertobat, dia menggunakan kemampuannya dan dia sadar sekali kemampuannya itu akan mendukung pekerjaan. Ya, maka itu juga karena gara kemampuan bicaranya itu dia naik pangkat lah, jadi pembesar di kerajaan Romawi. Tetapi setelah dia bertobat, ia kesampaikan semua perkara itu.
Gantinya menurutkan lukisan sastra dan gambaran yang aneh yang dapat menyenangkan perasaan dan memberi makan kepada angan-angan, ya. Jadi artinya yang dulu dia bangun-bangun perasaan dan memberikan makan kepada angan-angan mimpi-mimpinya orang-orang yang mendengarkan, tetapi tidak akan menjamah pengalaman sehari-hari. Paulus berusaha dengan menggunakan bahasa yang sederhana untuk menjelaskan kepada hati akan kebenaran-kebenaran yang sangat penting. Jadi berubah total seorang Paulus yang dahulu dan Paulus yang sekarang. Ya, Paulus yang sekarang dia menggunakan bahasa yang sederhana, yang nggak perlu rayu-rayu, yang indah-indah yang kayak tadi kita baca. Ya, Paulus menyampaikan apa adanya. Mari kita baca. Gambaran yang aneh akan kebenaran boleh menyebabkan kegembiraan perasaan yang luar biasa. Tetapi terlalu sering kebenaran yang dipersembahkan dengan jalan ini tidak mencukupi makanan yang perlu untuk menguatkan dan meneguhkan orang-orang percaya untuk pertempuran kehidupan. Keperluan-keperluan yang segera, ujian-ujian yang sekarang, dan jiwa-jiwa yang berkumpul. Hal ini harus dipenuhi dengan nasihat yang sehat dan praktis di dalam prinsip-prinsip dasar kekristenan. Jadi coba kita lihat di dalam paragraf ini, kita bisa lihat. Jadi yang namanya orang bertobat, ya itu semua bukan hanya melakukan pembangunan dan reformasi dalam pakaian, dalam makanan, tapi juga dalam metode-metode berbicara, metode mengajar, itu pun semua juga harus direformasi. Ya, saudara-saudara perhatikan, adakah saudara lihat di dalam teman-teman kita? Ya, saya di dalam grup tuh saya tampilkan, ada nggak saudara lihat dari saudara-saudara kita yang di seberang sana? Adakah mereka yang tadinya seorang yang piawai dalam marketing, ya, terus ketika dia menerima pekabaran tongkat, dia meninggalkan cara-cara marketingnya, dia menggunakan cara-cara yang sederhana seperti Paulus? Adakah mereka lakukan seperti itu? Faktanya mereka tidak lakukan seperti itu. Mari kita baca lebih lanjut dulu sebelum kita bahas. Ana boleh ke atas dulu sedikit, Ana. Ini dia. Oh, ini tadi udah ya. Oke, bawa Ana. Dalam surat yang pertama, Paulus menunjuk kepada cara kerjanya di antara orang Tesalonika. Ia mengatakan bahwa ia tidak berusaha untuk mencari orang bertobat melalui penipuan atau tipu muslihat. Ya, jadi artinya cara-cara marketing yang tadi yang dia gunakan, kemampuan fasih bicaranya itu adalah penipuan atau tipu muslihat. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia. Jadi dia berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, padahal sebelumnya dia itu selalu membangun angan-angan dan perasaan, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita tuh. Jadi kita yang penting adalah Allah. Allah sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana kita membawakan kebenaran. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi juga. Tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi Paulus bisa katanya melakukan itu, tapi ia tidak mau lakukan. Tetapi kami berlaku ramah antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak-anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami berikan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian firman Allah. Ya. Jadi kita lihat, kalau saudara amati apa yang saya coba bagikan dalam belajar, sepenuhnya adalah demikian tertulis, adalah demikian itulah cara yang diajarkan oleh Paulus kepada kita. Ya, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami
atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Selama 1,5 tahun yang digunakan oleh Paulus di Korintus, dia bermaksud untuk mempersembahkan Injil dalam kesederhanaannya. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah di Korintus, tapi dengan takut dan gentar dan dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Telah dia nyatakan kesaksian Allah bahwa mereka jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara lihat. Saudara lihat, saudara-saudara temukan keadaan yang seperti itu ada di dalam grup yang seberang sana. Kita bukan lagi menjelek-jelekkan, tapi sedang belajar studi kasus. Ya, kita sebagai pengamat. Ya, adakah saudara temukan di dalam grup yang sebelah sana? Adakah mereka merubah ketika mereka dari orang-orang yang ahli-ahli di dunia, ketika dia belajar kebenaran tongkat, dia meninggalkan semua metode kemampuan-kemampuan mereka dalam menjual? Kenyataannya tidak. Kenyataan mereka malah membawa semua kemampuan-kemampuan marketingnya itu di dalam membagikan kebenaran. Semua tata caranya bagaimana dia merayu orang di dunia marketing, dia juga terapkan di dalam bagaimana dia membawa orang-orang untuk berkenalan dengan tongkat gembala. Kita nggak melihat tata cara Paulus diterapkan di dalam cara-cara mereka, yaitu dengan cara demikian demikian firman Tuhan. Semoga saudara-saudara bisa memperhatikan. Jadi kita lihat dalam contoh yang barusan kita baca ada dua tokoh Musa dan seorang Paulus. Kita lihat dua tokoh Musa dan Paulus ini harus direndahkan dulu. Ya, seorang Paulus ini juga harus direndahkan. Ya, seorang Paulus ini juga direndahkan dengan Tuhan menurunkan dia daripada tahtanya. Ya, kita juga lihat bagaimana seorang Musa harus direndahkan dulu supaya dia menghilangkan orang terpelajar. Ya, karakter aslinya dia harus diturunkan. Tanpa melalui pendidikan yang merendahkan tadi kita baca di Musa, Musa tidak bisa dipergunakan oleh Tuhan. Ya, jadi jangan anggap bahwa pendidikan 40 hari itu tidak penting. Salah besar. Pendidikan 40 hari, 40 tahun itu sangat penting. Sekarang kita baca peringatan. Ana geser Ana. Apabila Allah memulai membinasakan bangsa-bangsa, ia akan mencurahkan ke atas umat kesuciannya roh rahmat. Ya. Apabila Allah memulai membinasakan bangsa-bangsa, ia akan mencurahkan ke atas umat kesuciannya roh rahmat. Maka mereka kemudian akan betul-betul meratap sebab berdosa melawan Tuhan. Nah, saudara lihat, kapan baru orang meratap? Yaitu ketika roh rahmat itu sudah diturunkan. Ya. Adalah karena manusia kini tidak memiliki roh itu, sehingga perasaan pribadinya adalah mudah sekali tersinggung. Karena hanya sesuatu perkara kecil dibuat melawan mereka. Ya, kita lihat karena kita nggak punya roh itu, maka kita mudah sekali tersinggung. Padahal yang tadi kita baca, kita harus penyangkalan diri seperti Yohanes Pembaptis. Ya, tapi karena kita nggak punya roh yang dibicarakan di sini, kita mudah sekali tersinggung dan kita bersungut-sungut dan akhirnya kecewa ya, yang tadi kita baca harusnya nggak boleh kecewa. Dan karena roh rahmat itu membuat seseorang menangis bukan bagi dirinya sendiri. Ya, roh Allah, roh rahmat itu membuat seseorang menangis bukan bagi dirinya sendiri. Maka dapatlah dimengerti bahwa mengasihi diri sendiri dan merasa dilukai karena orang lain berbuat atau mengatakan melawan dia adalah pertanda yang pasti bahwa gantinya diisi dengan roh rahmat, ia telah diisi dengan roh si jahat yang setiap hari berusaha mengecewakan dan menyakiti dengan cara mengasihani diri sendiri. Ingatlah bahwa mengasihi diri sendiri
ada sekaligus kekalahan diri sendiri. Ya, tidak seorang pun dari kita pernah disia-siakan seperti Tuhan, namun diri sendiri, ya diri sendirinya Tuhan di dalam Dia itu tidak pernah terluka. Ya, jadi sama halnya seperti Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita sampai terluka, itu artinya kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri, artinya kita telah diisi oleh roh si jahat. Ya, saudara-saudara sekalian, betapa sulitnya menjadi manusia 40 hari, yaitu kita tidak boleh punya rasa benci, kita tidak boleh punya rasa dendam, ya. Kita nggak boleh punya rasa dendam. Kita harus harus penyangkalan diri benar-benar harus ada di dalam diri kita, ya. Luar biasa. Kita baca ulang ini, maka dapatlah dimengerti bahwa mengasihi diri sendiri dan merasa dilukai karena orang lain berbuat atau mengatakan melawan dia adalah pertanda yang pasti bahwa gantinya diisi oleh roh Allah, roh rahmat, ia telah diisi dengan roh si jahat. Ini susah. Kalau kita disakitin orang, kita nggak boleh sakit. Kalau dihina orang, kita nggak boleh sakit. Kalau kita dikecewakan orang, kita nggak boleh sakit. Kita dirugikan orang lain, kita dicemooh, kita nggak boleh sakit. Ini ujung dari 40 hari kita harus seperti ini, saudara-saudara sekalian. Ini bukan satu perjalanan yang mudah. Ana mungkin boleh lanjut, Ana. Ya. Oh, udah lewat 15 menit ya. Oke, kita satu ini. Mungkin saya lewati aja, mungkin Ana yang keenam aja, Ana langsung Ana. Yang keenam Ana. Ya, sekarang kita coba baca ini, mungkin ini yang terakhir, mungkin 15 menit lah. Ya, kita coba analisa. Setelah kita belajar tentang 40 hari lambang Musa, 40 tahun ya, lambang lambang 40 tahunnya Musa, lambang 30 tahunnya Yohanes Pembaptis, lambang 300 tahunnya Henokh, lambang 40 harinya Yesus, lambang 40 harinya murid-murid Yesus, ya, yang kita lihat semuanya penuh dengan perjuangan, penyangkalan diri, kesusahan, penderitaan, kepahitan. Sekarang kita coba analisa, ya. Sekarang kita analisa. Dari beberapa lambang masa peralihan atau suatu masa persiapan sebelum penugasan penting pengalaman umat-umat Allah, kita coba menganalisa dari dua orang contoh yang Tuhan persiapkan sebelum penugasannya, yaitu Musa dan Yohanes Pembaptis. Ya, ini kita penuh analisa. Yang kita akan baca ini adalah analisa. Bila kita cermati dalam pengalaman Musa dan Yohanes Pembaptis, tidak keseluruhan 40 hari dan 30 tahun mereka keseluruhannya adalah satu jenis pendidikan menjadi manusia baru, ya. Tidak keseluruhan 40 tahun dan 30 tahun itu adalah jenis pendidikan menjadi manusia baru. Keseluruhannya adalah satu jenis pendidikan menjadi manusia baru. Ternyata haruslah kita membaginya menjadi dua bagian. Jadi bukan seluruhnya 40 tahun dan 30 tahun itu hanya menjadi pendidikan menjadi manusia baru, tapi harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu saat meninggalkan manusia lama, meninggalkan, menghindari, menjauhi, merubah semua kebiasaan gaya hidup, perhatian, kesukaan, minat, kecintaan, pemakluman terhadap kesalahan, kesemuanya itu kita dapat simpulkan sebagai bagian yang pertama, ya. Jadi kita anggap bagian yang pertama adalah saat meninggalkan. Terus bagian yang kedua adalah penyesuaian. Ya, kita ambil dari contoh seorang Musa dan Yohanes Pembaptis. Ya, kita ambil contoh dari dua orang ini saja. Ya, kita bisa membagi di dalam pengalaman mereka berdua ini ada dua bagian.
yaitu meninggalkan, saat meninggalkan, dan saat penyesuaian diri. Ya, dengan semua tuntutan proses membiasakan diri dengan gaya hidup yang baru, pikiran yang baru, perhatian yang baru. Mari kita baca lebih lanjut. Kapan bagian pertama Musa dan Yohanes Pembaptis lakukan? Jawabannya adalah di awal pendidikan 40 tahun Musa meninggalkan Mesir atau 30 tahun Yohanes Pembaptis meninggalkan pergaulan dan keluarga. Jadi pertanyaannya, kapan dimulainya dia masa bagian yang pertama, yaitu meninggalkan, yaitu pada saat di awal pendidikan. Ya, di saat di awal pendidikannya Musa dan di awal pendidikannya Yohanes Pembaptis. Lalu setelah Musa tinggal di padang belantara dan Yohanes di padang gurun, barulah mereka memasuki tahap bagian yang kedua dari pendidikannya, yaitu penyesuaian. Ya, jadi saudara bisa lihat ada dua bagian di dalam pengalamannya Musa dan pengalamannya Yohanes Pembaptis, yaitu meninggalkan, saat meninggalkan, dan saat penyesuaian diri. Ya, kita terus. Jadi Musa dan Yohanes bukan selama 40 tahun atau 30 tahun belajar meninggalkan ke semua gaya hidup lamanya, jatuh bangun mereka. Jadi bukanlah dalam hal meninggalkan, akan tetapi dalam hal menyesuaikan diri. Ya, karena bila kita mau cermati adalah dua hal yang berbeda, jatuh bangun pada bagian meninggalkan dan jatuh bangun pada bagian menyesuaikan. Ya. Jadi jatuh bangun pada bagian meninggalkan dan jatuh bangun dalam hal menyesuaikan ini dua hal yang berbeda. Pada bagian penyesuaian, jatuh bangun pada tahap meninggalkan cenderung, oh ini kita baca, jatuh bangun pada tahap meninggalkan cenderung mengarah kepada kekalahan. Ya, kalau pada saat kita meninggalkan, jatuh bangun cenderung mengarah kepada kekalahan. Tetapi bila kita sudah masuk di bagian penyesuaian diri, kecenderungan kekalahan itu lebih kecil dan potensi jatuh bangunnya untuk sepenuhnya sesuai jalan lebih besar dibandingkan bila orang masih di dalam tahap atau bagian meninggalkan. Ya, saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi kalau jatuh bangun di dalam tahap meninggalkan, kecenderungannya otomatis lebih mengarah kepada kekalahan. Tetapi kalau jatuh bangun di dalam bagian penyesuaian, kecenderungannya adalah untuk kemenangan. Karena jatuh bangun di dalam penyesuaian, dia lebih arah kepada kesesuaian. Tapi kalau jatuh bangun di dalam meninggalkan, kecenderungannya adalah lebih banyak kekalahan. Itu secara umum orang bisa memahami demikian. Dari pengalaman Musa dan Yohanes Pembaptis tergambarkan hal tersebut, yaitu tahap meninggalkan. Mereka lakukan di awal pendidikan 40 tahun dan 30 tahun, bukan di akhir atau di pertengahan. Jadi masa terpanjang dari 40 tahun dan 30 tahun mereka adalah tahap penyesuaian diri. Dan oleh karena kita dicontoh dan contoh saingankan, maka seharusnya sekarang kita ini sebagai siswa yang sama dari tahapan pendidikan persiapan pekerjaan besar yang akan dibebankan kepada kita, bukanlah diisi dengan bertele-tele, tawar-tawar, menciptakan maaf-maaf, melainkan berjuang menyesuaikan menjadi manusia yang baru, bukan terus mempertahankan manusia lama. Tahap terpanjang dari pendidikan persiapan adalah penyesuaian diri atau membiasakan diri dengan gaya hidup, perilaku, kebiasaan, budaya baru. Dibutuhkannya waktu yang panjang karena selain meninggalkan manusia lama, kepada kita juga harus diperoleh jaminan bahwa kita tidak akan kembali jatuh sebagaimana kata-kata Ellen White, ya. Tetapi orang yang menunggu untuk melihat perubahan magis dalam karakter mereka tanpa menjalankan usaha untuk mengalahkan dosa akan kecewa, ya. Tapi orang yang menunggu untuk melihat perubahan itu akan kecewa. Tapi kita boleh tetap takut kalau tabiat kita yang lama akan kembali merajalela. Saya baca loncat tadi. Sehingga musuh itu akan memikirkan perangkap di mana kita akan kembali menjadi tawanan. Ya. Pada tingkatan kemampuan kita harus membuat manifestasi kebenaran dan kasih serta keunggulan karakter ilahi. Izin mendapatkan tanda cetakan dari materai, demikian pula jiwa memperoleh cetakan dari Allah dan memegang teguh gambaran Kristus. Ya. Jadi
Tetapi kita boleh tetap takut kalau tabiat kita yang lama akan kembali lagi merajalela. Jadi kenapa kok dibutuhkan waktu untuk penyesuaian itu lebih lama? Supaya kita sudah mempunyai menjadi kebiasaan, ya, perubahan-perubahan yang kita lakukan itu, gaya hidup kita itu harus menjadi suatu kebiasaan supaya kita tidak akan kembali lagi jatuh kepada tabiat kita yang lama. Kita baca di bawah. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan setan dan perintah pemaksaan hati nurani. Walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan lebih dalam pada waktu kesesakan itu. Sebab mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Pelajaran-pelajaran iman yang telah mereka lalaikan terpaksa mereka harus pelajari dalam tekanan keputusasaan yang hebat. Jikalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan oleh penarikan-penarikan dunia ini, mungkin Tuhan akan memberikan waktu bagi kita untuk membuang dari kita berhala-berhala emas, rumah, dan tanah-tanah yang subur. Ya, jadi Tuhan akan memberikan waktu kepada kita untuk buang semuanya, supaya kita sudah mulai melatih diri, membiasakan diri. Kalau kita baru mulai meninggalkan, kemungkinan kita akan jatuh. Ya, merupakan tindakan yang diulang-ulang. Tabiat tidak dibentuk oleh kesempatan, tidak pula ditentukan oleh satu ledakan amarah yang tiba-tiba, selangkah yang mengarah pada tujuan yang salah. Hal itu merupakan tindakan yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan lalu membentuk tabiat untuk kebaikan atau kejahatan. Adalah dengan mengulang-ulangi perbuatan maka tabiat itu dibentuk dan tabiat dikuatkan. Nah, itu kita baca ya. Kutipan yang berikutnya juga pengorbanan diri dan pengendalian diri. Mereka telah dilatih oleh disiplin, membutuhkan disiplin. Ya, oke, kita waktu saya baca cepet-cepet. Dengan demikian bukanlah sekedar perubahan sementara yang berpotensi akan dapat kembali lagi ke dalam sifat dan karakter manusia lama kita, melainkan perubahan secara permanen. Dan itulah akhir dari pendidikan persiapan lambang 40 tahun, 40 hari, ataupun 30 hari. 30 tahun ini harusnya. Yaitu diselamatkan dari dosa, bukan dalam dosa. Oke, Ana, lanjut. Ya, ini ilustrasi contoh kayak seperti kita vegetarian. Ya, kalau kita baru mulai-mulai, maka kemungkinan kita akan jatuh kembali. Tapi kalau sudah menjadikan sebuah uh, vegetarian itu menjadi sebuah kebiasaan, maka tidak ada satu kesulitan bagi kita untuk menjadikan apa, mempertahankannya, dan kita tidak akan kemungkinan untuk kembali lagi jatuh untuk memakan daging. Itu sudah tidak ada kemungkinan. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan baru bagi kita. Ya, itu adalah contoh dari pengalaman tentang vegetarian. Ya, oke, Ana, kira-kira demikian. Ya, itu adalah kesimpulan kita dari pembelajaran tentang lambang 40 hari, 40 tahun, 30 tahun, 300 tahun. Jadi ingat, di dalam pembelajaran tentang pendidikan persiapan yang Tuhan akan buatkan bagi kita, ya, saudara-saudara ingat apa? Ada dua bagian. Jadi tentukanlah kapan saudara memulai untuk meninggalkannya. Karena dengan meninggalkan, baru lanjut berikutnya adalah menyesuaikan. Dan kita dalam hal meninggalkan ini, kita belum memulai. Saudara, perjuangan yang paling susah adalah menyesuaikan. Ya, nanti kita harus butuh waktu yang cukup dalam 2 tahun ke depan ini. Kapan kita mulainya untuk meninggalkan? Karena masa yang terpanjang adalah menyesuaikan. Ya, meninggalkan ini harus secepat. Seperti tadi kita baca, Musa dan Yohanes Pembaptis itu dia di awal pendidikannya, bukan di akhir meninggalkannya. Kalau dia meninggalkannya di akhir, kapan dia memulai untuk menyesuaikan? Kita tidak menemukan itu di dalam contohnya Musa dan Yohanes. Kira-kira demikian pembelajaran Sabat ini. Mungkin kita boleh akhiri. Mungkin yang berdoa